Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Ademula Nasution. Di sini saya akan memaparkan program praktik kuliah lapangan yang saya laksanakan di Museum Sejarah Jakarta. Sebelum ke pembahasan, di sini saya menampilkan daftar isi dari presentasi saya. Yang pertama, tentang museum. Yang kedua, durasi praktik kuliah lapangan. Yang ketiga, capaian pembelajaran PKL. Yang keempat, capaian keahlian dan kecakapan profesi. Yang kelima, realisasi PKL. Yang keenam, tantangan dan peluang. Dan yang ketujuh, dokumentasi. Bagian pertama, tentang Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta, atau yang lebih terkenal dengan nama Museum Fathahillah, merupakan sebuah museum di bawah naungan pemerintahan DKI Jakarta yang terletak di Jalan Fathahillah nomor 1, Kota Tua, Jakarta Barat. Museum ini menyajikan dan menampilkan koleksi-koleksi sejarah yang berkaitan dengan sejarah kota Jakarta dari masa ke masa. Perlu diketahui, bangunan ini merupakan bangunan peninggalan Belanda yang memiliki nilai sejarah yang cukup penting bagi perkembangan kota Jakarta. Pada awal di pembangunannya, gedung ini tidaklah langsung difungsikan sebagai museum, melainkan difungsikan sebagai balai kota dan gedung pengadilan oleh pemerintahan Belanda. Baru pada tahun 1974, gedung ini dialihfungsikan sebagai museum. Dan juga Museum Sejarah Jakarta ini merupakan museum sejarah paling populer dengan pengunjung paling ramai dibandingkan museum-museum sejarah lainnya. Pengunjung yang datang ke museum ini tidak hanya datang dari Indonesia saja, namun juga datang dari mancanegara. Yang kedua, durasi praktik kuliah lapangan. Kegiatan PKL yang saya laksanakan di Museum Sejarah Jakarta saya jalani selama 1 bulan, mulai dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 1 Maret 2020 dengan jam kerja mulai hari Selasa hingga hari Minggu, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Lalu yang ketiga, di sini ada capaian pembelajaran program praktik kuliah lapangan. Satu hal utama yang saya pelajari dalam mengikuti program PKL di Museum Sejarah Jakarta ini ialah bagaimana menjadi seorang pemandu atau seorang tour guider. Menurut saya, peran seorang pemandu di sini tuh selain memberikan sejarah tentang masa lalu, mereka itu juga memiliki sebuah power, yaitu dapat menghidupkan kembali sejarah yang terjadi di masa lalu. Dan dari kegiatan PKL ini tuh saya menyadari bahwa fungsi komunikasi dalam konteks ini sangatlah berpengaruh besar terhadap pengetahuan masyarakat, khususnya tentang sejarah. Dan juga dari kegiatan PKL dan kegiatan praktek kepemanduan yang saya lakukan di Museum Sejarah Jakarta sangat membantu saya dalam mengasah soft skill dan hard skill saya dalam berkomunikasi, khususnya dalam bahasa Inggris. Dan juga dari kegiatan ini saya dapat belajar dan menerapkan beberapa mata kuliah yang saya pelajari di program studi saya. Di sini saya juga di sini saya belajar menerjemahkan materi sejarah dan juga etika kepemanduan. Jadi materi sejarah di sini tuh fungsinya sangat penting bagi seorang pemandu karena informasi tersebut dijadikan sebagai guider atau informasi utama yang disampaikan kepada pengunjung. Oleh karena itu dan juga di sini saya mempunyai job desk khusus, yaitu membawa turis-turis asing, memandu turis-turis asing. Oleh karena itu, saya harus menerjemahkan dokumen tersebut, beberapa dokumen tentang sejarah dan etika pemanduan museum ke dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, kemampuan menerjemahkan di sini tuh sangatlah dibutuhkan. Adanya mata kuliah Advanced Grammar dan Lexis dan Document Translation sangatlah membantu saya dalam menerjemahkan dengan baik dan tepat. Yang kedua, saya juga belajar untuk menstruktur dan menarasikan sejarah. Jadi setelah saya terjemahkan informasi tadi juga saya susun dan saya narasikan dengan baik. Karena menurut saya ketika kita memandu turis, kemampuan untuk menarasikan di sini tuh sangatlah penting. Karena apabila informasi yang kita sampaikan terbelit-belit dan tidak lugas, mungkin nanti turis tersebut akan kebingungan. Oleh karena itu, menurut saya di sini kemampuan untuk menarasikan sangatlah penting. Dan mata kuliah yang sangat membantu saya dalam proses menstruktur dan menarasikan di sini adalah mata kuliah Introduction to Narrative dan Reading and Writing. Yang ketiga, saya belajar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris di depan umum dengan baik. Seperti yang kita ketahui, sebagai seorang pemandu memiliki kemampuan berbicara yang baik
terlebih lagi dalam bahasa Inggris sangatlah diperuntukkan. Oleh karena itu, saya sangat berusaha keras agar dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik sehingga informasi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Adanya mata kuliah listening speaking sangat membantu saya dalam berbicara bahasa Inggris dengan baik. Yang ketiga juga dan yang terakhir, di sini saya belajar tentang profesionalisme di dalam dunia kerja. Di sini saya belajar bagaimana etika kerja, motivasi kerja, dan kedisiplinan kerja. Dan selanjutnya, capaian keahlian dan kecakapan profesi. Praktik kuliah lapangan yang saya laksanakan di museum ini banyak memberikan ilmu dan juga pengalaman di dunia kerja. Seperti pertama, saya belajar untuk berbicara di depan umum menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Yang kedua, saya dapat mengaplikasikan secara langsung bahasa Inggris yang telah saya pelajari di kampus saya. Dan yang terakhir, saya mendapatkan kesempatan secara langsung bagaimana menjadi seorang pemandu. Selanjutnya, di sini ada realisasi praktik kuliah lapangan. Jadi, pekerjaan utama yang saya lakukan di museum adalah memandu wisatawan asing, menjaga pos pendataan wisatawan asing, menjaga pos-pos koleksi gedung, mempromosikan kartu J-Card, dan mempromosikan museum. Namun, sebelum saya dapat melakukan job desk saya tersebut, saya harus lulus dalam dua proses, yaitu dalam proses bimbingan teknik dan proses uji kom. Jadi, proses bimbingan teknik di sini proses ini tuh menentukan apakah hafalan kita tuh sudah cukup banyak dan juga benar. Dan dari proses uji kom itu tuh kita dites apakah bahasa Inggris saya dalam menyampaikan informasi tersebut sudah cukup dan bisa untuk memandu. Oke, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada tantangan dan peluang. Selama melakukan praktik kuliah lapangan di Museum Sejarah Jakarta ini, saya mendapatkan beberapa tantangan dan beberapa peluang. Tantangan yang utama adalah tantangan di dunia kerja. Saya yang sebelumnya belum pernah bekerja di bawah naungan pemerintahan, apalagi yang bekerja di bidang pariwisata, sangat cukup sulit untuk mengikuti ekosistem kerja mereka. Namun dengan minat belajar yang tinggi, saya dapat melaksanakan kewajiban saya. Dan juga di samping tantangan terdapat juga peluang. Saya melihat bahwa di industri ini terdapat peluang bagi lulusan sastra Inggris untuk bekerja sebagai pemandu. Dan selanjutnya di sini juga saya menampilkan beberapa dokumentasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.